Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Ayu Veronica dengan nomor NIM 0124083081. Saya di sini perwakilan dari kelompok 3 manajemen. Di sini saya sudah berada di rumah pemilik usaha yang akan saya analisis SWOT-nya. Nah, sekarang saya sudah bersama pemilik dari usaha batik yang akan saya analisis SWOT-nya. Monggo Bapak bisa memperkenalkan diri. Saya Bapak Pujiono, umur 48 tahun. Langsung aja nih Pak. Usaha batik Bapak ini tuh dimulai sejak kapan sih? Sejak tahun 2011. Terus kenapa Bapak memilih usaha batik? Karena sejak awal kita mulai kerja ikut bos, itu di batik, lama-lama mandiri. Oh, berarti awalnya tuh ngikut terus akhirnya bikin sendiri ya Pak? Oke. Saat ini berapa banyak pekerjanya Pak? Ya kisaran 10 orang. Terus untuk keunggulan dari produk batik Bapak sendiri itu apa sih? Ya mutu bagus, warna tahan lama, coraknya juga bagus. Terus kelemahannya apa sih Pak? Kelemahannya biaya lebih mahal. Terus biasanya kalau batik tulis itu prosesnya lama nggak Pak? Prosesnya lama, kalau musim hujan lebih lama lagi. Untuk pengeringannya susah. Peluang dari usaha batik sendiri itu apa Pak? Ya peluangnya ya kita mengharap dari pemesan, terus dari reseller online, ya kayak gitulah. Ancamannya sendiri itu gimana Pak? Ancamannya ya, kalau ancamannya persaingan di pasar sama produk lain, karena dari pasar yang produk lain itu kan produknya kadang print itu lebih cepat, kalau saya tulis butuh waktu lama ya gitu. Terus kan yang print itu biasanya lebih murah ya Pak? Lebih murah, kainnya juga nggak sama. Kalau saya kan pakai karton, 100% karton. Harapan buat usaha Bapak? Ya harapan mudah-mudahan lancar-lancar aja. Pertanyaan terakhir nih Pak, sebagai bos atau pemimpin, cara Bapak dalam memotivasi pekerja itu gimana sih Pak? Ya pokoknya saling jaga mutu, jaga kualitas biar lancar selamanya. Oh gitu ya. Terima kasih deh Pak atas kesempatan dan waktunya. Terus sudah mau diwawancarai. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Zahro selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pembuatan POAC dengan strategi SWOT untuk batik Srikandi. Sebelumnya perkenalkan saya Ayu Veronica. Saya Kisha Desmani Putri. Saya Tanah Rizal Farisi. Saya Iwan Zedi Junia. Saya Sakina Syafatur. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasannya. Latar belakang milik usaha Bapak Pujiono, nama usahanya Batik Srikandi, alamatnya Kebun Sari, Karangdada. Bidang usahanya jasa dan batik dagang. Jumlah pekerja yaitu 10 orang. Satu, training SWOT Batik Srikandi, yaitu strike kualitasnya bagus dibandingkan dengan batik cap atau printing. Batik tulis lebih eksklusif dan memiliki detail yang lebih halus. Pelanggan bisa kostum, desain, warna. Memberikan opsi custom desain kepada pelanggan, meningkatkan kepuasan dan loyalitas karena produk menjadi lebih personal dan eksklusif.
Weakness, proses produksi lama. Pembuatan bakteri tulis membutuhkan waktu yang cukup lama. Biaya produksi mahal. Harga bahan baku berkualitas dan tenaga kerja ahli cukup mahal. Merek lama. Banyak usaha kecil kesulitan membangun brand yang dikenal luas. Opportunities, ekspektasi pasar internasional. Batik tulis telah diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia sehingga memiliki daya tarik di pasar internasional. Pengembangan produk hanya meningkatkan daya tarik bagi pelanggan, tetapi juga memperkuat posisi usaha dalam pasar yang kompetitif. E-commerce, perkembangan platform online memungkinkan pemasaran batik ke seluruh dunia. Next, fluktuasi harga bahan baku. Kenaikan harga bahan seperti lilin, pewarna, dan kain dapat mempengaruhi margin keuntungan. Persaingan dengan usaha batik tulis lain. Pesaing mampu menghadiri batik tulis dengan kualitas lebih baik. Menurunkan daya saing produksi produk Anda. Bila musim penghujan, hujan dapat menghambat distribusi barang, transportasi, karyawan, dan operasional lainnya. Kerusakan lingkungan seperti banjir, tanah longsor, atau luka ringan akibat deforestasi atau perubahan ekosistem dapat menghentikan produksi atau distribusi. Ada 3 strategi SO. 1. Memanfaatkan kualitas produk yang baik untuk ekspansi pasar internasional dengan menonjolkan keunikan kualitas batik tulis bisa dapat menarik pasar global. Yang kedua, menggunakan fleksibilitas desain dan warna untuk menjawab tren pasar melalui platform e-commerce. Produk bisa dikustomisasi sesuai permintaan konsumen sehingga lebih kompetitif dan platform online. 3. Mengembangkan produk premium berbasis kualitas untuk meningkatkan daya saing di pasar yang lebih luas. 3. Strategi WO. 1. Mengurangi biaya produksi dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan atau teknik modern tanpa mengurangi nilai seni batik tulis. 2. Menambah kolaborasi dengan desainer untuk menciptakan variasi produk yang lebih menarik di e-commerce. 3. Meningkatkan efisien proses produksi melalui pelatihan tenaga kerja atau alat bahan modern tanpa mengorbankan keaslian proses. 3. Strategi SD. 1. Memperkuat branding sebagai produk berkualitas tinggi untuk mengatasi persaingan dengan produk batik murah. 2. Menggunakan keunikan desain dan fleksibilitas warna untuk menarik konsumen. Sehingga lebih kompetitif di platform online. 3. Mengembangkan produk premium berbasis kualitas untuk meningkatkan daya saing di pasar yang lebih luas. 3. Strategi WO. 1. Mengurangi biaya produksi dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan atau teknik modern tanpa mengurangi nilai seni batik tulis. 2.
menambah kolaborasi dengan desainer untuk menciptakan variasi produk yang lebih menarik di e-commerce hingga meningkatkan efisiensi proses produk melalui pelatihan tenaga kerja atau alat baru modern tanpa mengorbankan keaslian proses. 3. Strategi ST. 1. Memperkuat branding sebagai produk berkualitas tinggi untuk mengatasi persaingan dengan produk batik murah. 2. Menggunakan keunikan desain dan fleksibilitas warna untuk menarik konsumen yang menghargai nilai seni meskipun harga bahan baku fluktuatif. 3. Menerapkan strategi promosi ramah lingkungan untuk mengurangi dampak dari isu lingkungan. 3. Strategi WT. Mengantisipasi musim penghujan dengan menyediakan stok produk lebih awal atau menggunakan teknologi pengerian alternatif. 2. Mengatasi gaya produksi tinggi dan meningkatkan efisiensi tenaga kerja melalui pelatihan atau diversifikasi produk. 3. Mengurangi ketergantungan pada bahan baku mahal dan mencari alternatif bahan lokal berkualitas. Strategi ini dapat diimplementasikan secara bertahap untuk mendukung pengembangan usaha batik tulis Srikandi. Struktur organisasi. Yang pertama, pembagian pekerjaan atau division of work. Pemimpin mengatur langsung dalam hal keuangan dan pemasaran. Pemimpin juga ikut serta dalam beberapa proses produksi. Bagian produksi terbagi menjadi beberapa bagian, antara lain bagian nyungging, bagian japlak, bagian melowong, bagian ngiseni, bagian melir, bagian mopok, bagian nyolet, bagian ngeretesi, bagian lorot, dan bagian finishing. Dari bagian-bagian tersebut dibagi lagi menjadi yang pertama, bagian nyungging dan japlak dikerjakan oleh satu orang yang sama. Yang kedua, ngelowong dan ngiseni dikerjakan oleh 4 orang yang sama. Yang ketiga, melir 3 orang yang sama. Yang keempat, mopok 3 orang yang sama. Kemudian yang kelima, nyoleh dikerjakan oleh 1 orang. Ngepruk dikerjakan oleh 3 orang. Retesi dikerjakan oleh 3 orang. Ngelorot dikerjakan oleh pemilik usahanya sendiri, dan yang terakhir finishing dikerjakan oleh 1 orang. Kemudian ada departmentalization. Bagian produksi menaungi beberapa bagian seperti yang sudah tertulis di struktur organisasi. Yang ketiga ada tingkatan. Atasan tertinggi, pemimpin memegang penuh atas semua keputusan termasuk dalam mengatur keuangan dan pemasaran. Kemudian ada tingkat pelaksana, yaitu bagian dari produksi. Dan untuk contoh dari siapa lapor ke siapa, yaitu semua permasalahan langsung lapor ke pemilik usaha, yaitu Bapak Pujiono sendiri. Mekanisme koordinasi. Yang pertama ada koordinasi internal produksi. Itu terdiri dari pembagian tugas. Setiap pekerja memiliki peran spesifik seperti menggambar pola, mencanting, mewarnai, dan mencuci kain. Lalu ada jadwal produksi. Penjadwalan yang terorganisir untuk memastikan proses produksi berjalan tepat waktu. Lalu ada pengawasan kualitas. Kontrol kualitas pada setiap produksi untuk menjaga keunikan dan kualitas batik. Yang kedua ada koordinasi bahan baku. Itu terdiri dari penyediaan bahan dan pengelolaan stok. Untuk penyediaan bahan, koordinasi dengan pemasok kain mori, lilin malam, pewarna, dan alat cantik. Lalu untuk pengelolaan stok, itu memastikan bahan baku tersedia sesuai kebutuhan tanpa kekurangan atau kelebihan. Yang ketiga ada koordinasi pemasaran.
terdiri dari strategi promosi, kolaborasi dengan mitra, dan branding. Untuk strategi promosi, menggunakan media sosial, pameran, atau marketplace untuk mempromosikan produk. Lalu untuk kolaborasi dengan mitra, itu bekerja sama dengan toko retail, butik, atau platform e-commerce untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Lalu branding, membuat identitas merek untuk menonjolkan ciri khas dan keunikan batik tulis. Yang keempat adalah koordinasi keuangan, terdiri dari pencatatan keuangan dan pencarian pendanaan. Untuk pencatatan keuangan itu mengelola keuangan secara transparan untuk memastikan kelangsungan usaha. Pencarian pendanaan itu koordinasi dengan bank, koperasi, atau lembaga keuangan untuk mendapatkan modal usaha. Yang kelima ada koordinasi dengan konsumen, itu terdiri dari penyesuaian permintaan dan pelayanan pelanggan. Untuk penyesuaian permintaan, berdasarkan umpan balik konsumen untuk menyesuaikan desain dan kualitas produk. Lalu pelayanan pelanggan itu memberikan pelayanan yang responsif untuk mempertahankan loyalitas konsumen. Yang keenam, koordinasi distribusi terdiri dari logistik dan manajemen rantai pasok. Untuk logistik, pengelolaan pengiriman produk ke pelanggan atau mitra distribusi, lalu manajemen rantai pasok menjaga hubungan dengan distributor dan memastikan produk sampai tepat waktu. Gaya kepemimpinan Pak Pujiono. 1. Demokrasi tetapi juga otoriter. Pak Pujiono menerapkan keseimbangan antara gaya kepemimpinan demokrasi, di mana ia melibatkan pekerjaan dalam pengambilan keputusan tertentu, dan gaya otoriter di mana ia tetap tegas dalam penempatan aturan dan mengambil keputusan penting. Kedua, friendly dengan semua pekerjaan. Beliau membangun hubungan yang ramah dan terbuka dengan pekerjanya. Hal ini menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan menyenangkan, sehingga pekerja merasa dihargai. Memotivasi pekerja dengan cara memenuhi kebutuhan primernya. Pak Pujiono memastikan kebutuhan dasar pekerja terpenuhi, seperti pemberian jatah makan siang dan juga jajanan ringan, gaji sesuai dengan pekerjaannya, dan memberikan bonus. Jika kami menjadi pemimpin berusaha batik, 1. Menentukan identitas usaha. Pilihan tema atau ciri khas batik yang unik seperti motif daerah tertentu atau inovasi motif modern. Buat brand storytelling, misalnya batik yang mengangkat kearifan lokal dengan sentuhan kontemporer. 2. Pahami proses produksi. Kuasai teknik pembuatan batik tulis dari pemilihan kain, menggambar pola, pewarnaan hingga friksasi warna. Pastikan pengrajin mendapatkan upah yang adil dan lingkungan kerja yang nyaman. Ciptakan desain yang berbeda, lakukan riset tren fashion, dan sesuaikan desain agar menarik untuk semua usia, dari muda hingga dewasa. Kombinasikan motif tradisional dengan modern untuk memperluas pasar. Keempat, manajemen tim yang baik. Bangun hubungan baik dengan pengrajin, desainer, dan tim pemasaran. Adakah pelatihan rutin untuk meningkatkan skill pengrajin termasuk rekrutasi tenaga kerja muda? 5. Jaga kualitas dan keaslian. Gunakan bahan berkualitas seperti kain katun dan sutra premium. Promosikan nilai handmade sebagai keunggulan utama membanding batik cap atau printing. 7. Pemasaran yang kreatif. Gunakan media sosial untuk memperkenalkan produk, ceritakan proses pembuatan dan filosofi motif. Ikut serta dalam pameran budaya, fashion show, atau acara komunitas lokal untuk memperluas jaringan. 8. Kolaborasi dengan pihak lain. Kerjasama dengan desainer terkenal untuk menciptakan koleksi eksklusif. Gandeng influencer atau public figure untuk mempromosikan produk batikmu. 10. Edukasi dan
inspirasi. Sediakan workshop batik tulis untuk pelanggan atau wisatawan sehingga mereka lebih menghargai seni ini. Perkenalkan batik sebagai warisan budaya yang membanggakan. Berikut adalah dokumentasi foto. Untuk dokumentasi video bisa dilihat di link yang akan kami sertakan nanti. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.